Kemudian kita lanjut lagi, Pak. Web. Nah, web itu apa? Kita akan membahas tentang web terlebih dahulu. Nah, sebenarnya web itu muncul karena adanya internet. Nah, jadi web ini digagas pada tahun 1969 oleh ARPANET namanya di Amerika Serikat. Nah, jadi pertama kali website itu muncul karena internet, seperti itu. Karena adanya internet oleh ARPANET. Nah, kemudian ini saya tidak perlu jelaskan, mungkin Bapak bisa search di Google mengenai penjelasan website itu bagaimana. Ya, yang saya contohkan, apa sih itu website? Itu adalah seperti ini. Nah, ini juga merupakan website, Bapak ya. Ini juga merupakan website. Ini semuanya adalah merupakan website, karena website ini ada karena internet. Jadi seperti itu. Jadi setiap Bapak terhubung ke internet, itu namanya menggunakan website, seperti itu. Nah, kita lanjut lagi. Nah, website itu merupakan kumpulan dari semuanya ini. Ada website, www, http, peramban web, URL, DNS, dan web server. Oke, saya jelaskan satu persatu. Nah, web itu merupakan sebuah layanan pada internet. Jadi, saya jelaskan lagi, web itu merupakan sebuah layanan pada internet yang saling terhubung dan meluas. Nah, kumpulan web ini merupakan namanya www, Pak. World Wide Web. Itu merupakan kumpulan sebuah website. Ya. Nah, jadi web ini digunakan untuk menyebar informasi, berkomunikasi secara daring atau di internet. Seperti itu. Kemudian kita lanjut. Nah, web browser. Terdapat istilah web browser. Apa itu web browser? Web browser itu adalah aplikasi penerjemah web sebenarnya yang terdapat pada web client. Nah, jadi di sini browser itu merupakan kayak Mozilla ya. Mozilla Firefox ini merupakan web browser. Kemudian ada Google Chrome, ada yang sekarang itu namanya Microsoft Edge namanya. Nah, seperti itu ya. Itu merupakan contoh dari web browser. Nah, kemudian ada web server. Nah, apa itu web server? Web server itu merupakan tempat pembuatan websitenya, seperti itu. Jadi tempat membuat proses permintaan atau request yang akan ditampilkan kepada web browser. Jadi tempat membuat semua ini namanya web server ya. Tempat membuat pig-pignya ini itu dinamakan web server. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, proses komunikasi. Nah, jadi di sini saya jelaskan HTTP-nya bahwa HTTP merupakan sebuah protokol yang digunakan untuk website pada umumnya. Jadi HTTP singkatannya adalah Hypertext Transfer Protocol. Itu merupakan protokol ya. Nah, yang digunakan untuk mentransfer dokumen www. Nah, jadi sebagai contoh HTTP ini yaitu seperti ini. Nah, di sini kan ada HTTPS. Nah, S-nya ini apa? Secure tambahannya. Nah, di sini juga ada HTTPS. Jadi HTTPS ini adalah merupakan protokol dari sebuah website seperti itu. Ya, atau bisa dibilang website menggunakan protokol HTTP atau HTTPS seperti itu, Bapak. Nah, kemudian kita lanjut. HTTP sudah. Nah, ini ya saya jelaskan yang tadi. Nah, HTTP dan HTTPS ini, yang // ini, itu sebenarnya merupakan bagian dari URL, namanya Bapak. Nah, URL itu apa? URL itu merupakan Uniform Resource Locator. Jadi, seperti dia folder, Pak. Nah, seperti dia folder ini. Ya, nah, ini adalah URL dari sebuah folder. Ada e.2/cms. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini saya jelaskan. Ini kan di E. Nah, kemudian folder ISO misalnya. Kemudian ada download. Nah, di sini kan ada
Disk PC, ada ada ISO, ada download. Nah, seperti itu ya. Ada ISO, download. Nah, ini merupakan sebuah lokasi. Nah, URL ini menunjukkan sebuah lokasi di mana tempat website itu URL ya. Nah, jadi di sini HTTP ada protokolnya. Nah, ini sudah menunjukkan lokasi meet.google.com. Itu sudah menunjukkan lokasi dari websitenya seperti itu. Nah, ini juga menunjukkan lokasi dari sebuah websitenya, slash-slashnya ini. Nah, ini yang seluruhannya ini yang dinamakan URL seperti itu, Pak. Oke. Nah, kemudian lanjut. Nah, jenis-jenis website. Saya jelaskan jenis-jenis website. Yang pertama ada website statis. Nah, website statis. Nah, ini dia. Website statis yaitu dibentuk menggunakan client side scripting. Nah, jadi saya jelaskan bahwa website statis ini hanya dilakukan secara manual. Nah, itu artinya adalah website ini tidak bisa diupdate. Kita harus memecah codingnya, kita harus membuat codingnya dari awal kayak gitu. Itu merupakan website statis ya. Nah, jadi kalau misalnya mencari misalnya burung seperti itu di Google, nah di sini ada sebuah website wikipedia.org ya. Nah, ini merupakan sebuah website statis. Dari mana merupakan website statis? Karena di bagian-bagian ini kita tidak bisa merubahnya. Kita tidak bisa merubahnya sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan keinginan pembuat dari sini seperti itu. Kita tidak bisa merubahnya dari sini. Harus merubahnya itu dari web server atau kita harus mengubah codingnya seperti itu. Itu yang dinamakan website statis ya. Jadi satu arah dia. Satu arah informasinya seperti itu. Nah, kemudian lanjut lagi. Nah, jadi saya jelaskan komunikasinya itu informasinya satu arah ya, dari website ke pengguna. Jadi kita hanya bisa mengakses saja seperti itu. Nah, lain lagi di website dinamis, kita memerlukan yang namanya server, namanya web server ya. Nah, jadi di sini dibentuk website dinamis untuk mengupdate script atau mengupdate data-data yang sudah ada. Jadi contohnya di sini, ini kan website statis. Nah, jadi kita bisa merubah kata burungnya ini, kita bisa edit, adalahnya ini kita bisa edit seperti itu. Itu merupakan website dinamis. Ya, jadi itu perbedaannya. Kalau website statis itu ini nggak bisa diedit ya. Ya, kata-katanya ini tidak bisa diedit. Kemudian kalau website dinamis, ini bisa diedit semuanya. Data-datanya ini bisa diedit. Misalnya ini fotonya dirubah, kemudian ini list-listnya ini dirubah, misalnya kayak gitu. Ada 10 misalnya. Nah, itu merupakan website dinamis. Nah, website dinamis itu kembali saya jelaskan bahwa dia merupakan interaksi dua arah, yaitu server ke klien, klien ke server, kayak gitu ya. Nah, jadi dibutuhkannya server database namanya ya. Nah, itu penjelasan mengenai website dinamis. Nah, saya lanjut. Nah, kita lanjut ke bahasa pemrograman. Nah, di bahasa pemrograman di sini saya sudah pecah menjadi client side, yaitu HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, jadi ini kita akan gunakan di pertemuan awal-awal. Kemudian terdapat servernya, ada PHP, ASP, dan Web. Nah, jadi pada pertemuan website ini saya cukup menggunakan HTML, CSS, dan PHP itu saja ya. Nah, karena itu saja sudah cukup sebenarnya untuk membuat sebuah website atau membangun sebuah website. Nah, oke, sudah. Sekarang kita akan lanjut lagi deh. Lanjut lagi. Sebentar, saya cari materinya terlebih dahulu.
Oke, kita akan membahas salah satu bahasa pemrograman yaitu HTML namanya. Langsung kita praktekkan ya. Oke, jadi ini prinsip programming namanya. Programming is thinking, not typing. Jadi kita sebagai programmer itu dituntut untuk berpikir, bukan dituntut untuk mengcopy, membaca ataupun mengetik seperti itu. Ya, jadi harus berpikir. Itu namanya, itu adalah kata kuncinya. Oke, lanjut saja. Apa itu HTML? Nah, apa itu HTML? HTML adalah sebuah bahasa pemrograman. Ya. Nah, jadi HTML itu merupakan singkatan dari Hypertext Markup Language. Jadi bahasa pemrograman yang digunakan untuk merancang sebuah web, ya. Atau HTML ini juga sering disebut dengan web page. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita next. Nah, HTML tag. Nah, jadi ini membuat sebuah HTML. Saya akan jelaskan HTML tag itu merupakan HTML yang digunakan untuk membuat sebuah website dari awal. Nah, jadi saya jelaskan contohnya di sini saja ya. Nah, ini kan sebuah website. Ini semuanya dibangun oleh HTML, dibangun menggunakan bahasa HTML. Nah, bagaimana saya tahu? Di bagian inspect ini. Nah, klik kanan, kita lihat di inspect elemen. Nah, di sini ini merupakan bagian-bagian dari teks HTML atau tag HTML ya. Nah, jadi untuk membuat sebuah tag HTML adalah seperti ini. Ada tag kayak kurang dari HTML baru lebih dari, nah, kemudian kontennya apa ya, atau isinya apa, baru ditutup. Nah, jadi ini satu paket tag HTML-nya. Ada HTML pembuka, ini namanya HTML penutup, isi slash dia yang penutup. Nah, kemudian untuk membuat sebuah tag ini ya, HTML tag ini, kita memerlukan aplikasi yang namanya Notepad. Mungkin Bapak sudah tahu aplikasinya Notepad. Nah, ini dia ya. Nah, jadi sebenarnya di sini bisa membuat sebuah website dari Notepad. Nah, kita coba ya sambil praktek. Oke, nah kita coba mulai dengan tag HTML. Sebentar saya rubah formatnya supaya lebih besar kelihatan. Jadi pertama kita akan mulai membuat sebuah tag HTML terlebih dahulu. Di sini ya, ingat ada HTML dan penutup HTML. Jadi kita buat HTML dan penutupnya. HTML. Nah, kemudian penutupnya ingat diisi slash seperti itu. Ya, di tengah HTML ini ada konten kan. Nah, ini sebenarnya menurut aturan HTML. Nah, menurut aturan HTML ini sebenarnya tag yang belum lengkap. Kenapa? Karena HTML tag itu juga memerlukan tag head dan juga tag body. Seperti itu, ya. Nah, jadi di sini kita tambahkan tidak konten. Di tengah HTML itu ada tag head dan penutupnya ya. Kemudian ada tag body serta penutupnya juga. Nah, seperti itu. Nah, ini merupakan aturan dari tag HTML. Ada head atau headernya. Kemudian ada body atau tempatnya. Jadi seperti ini. Nah, ini untuk tag head ini ya, itu digunakan untuk membuat lokasinya, dari lokasinya ini, dan juga namanya ini sebenarnya, nama dari sebuah website. Kemudian untuk tag body
tag body ini digunakan untuk membuat semua yang ada di sini atau isi dari website tersebut, ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini adalah salah satu contoh kode HTML, ya. Nah, di sini tidak terdapat head. Kenapa? Karena ini memang tidak digunakan untuk di web browser. Nah, di sini tidak ada lokasinya dia, jadi kita tidak dapat mengaksesnya, ya. Nah, jadi kalau kita mau menjalankan program ini, dia akan error, dia tidak akan bisa menampilkan di website seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut saja. Nah, ini adalah versi-versi HTML-nya, ya, versi HTML-nya. Itu yang pertama ada tahun 1991 ada versi HTML namanya. Kemudian ada HTML+, HTML2 sampai dengan yang sekarang ya 2013 ada XHTML5 namanya. Ya, nah jadi sesuai dengan namanya logonya di sini HTML5. Ini adalah HTML5, logo dari HTML5. Ya. Nah, kemudian saya contohkan saja deh satu untuk membuat sebuah website dari awal. Nah, ini kan belum lengkap nih, belum kita jalanin codingnya kayak gitu. Nah, jadi saya akan coba praktekkan supaya di slide 6 ini, nah yang ini supaya bisa jalan dia. Jadi kita tambahkan head di sini ya. Di sebelum body itu kita tambahkan head. Di sini sudah ada head ya. Nah, sekarang di bodinya kita tambahkan yang ini. Ada H1. Di sini ya, tengah bodinya ada H1. Nah, nanti akan saya jelaskan tag-tag semua H1, P itu apa, kayak itu nanti akan saya jelaskan. Nah, saya akan praktekkan terlebih dahulu kayak gimana prosesnya ya. Nah, misalnya hello world, nah seperti itu. Kemudian ada P ya, tag P. Ingat ya, setiap tagnya itu ingat harus dikasih penutup ya. Nah, seperti itu. Slash P. Oke. Nah, misalnya ini adalah website pertama. Oke, nah seperti itu. Nah, seperti itu kodenya ya. Nah, di head ini tidak kita isi apa-apa. Nah, atau mungkin kita bisa isi dengan title. Ya. Nah, title. Seperti itu, misalnya judulnya ya, judulnya atau title HTML kayak gitu ya. Nah, jadi saya jelaskan ulang lagi. Pada HTML ini, tag HTML, di tengah tag HTML ini ada tag head. Tag head ini untuk apa? Yaitu untuk header dari website, sebuah website. Headernya itu apa saja? Yang pertama ada title untuk membuat sebuah judul. Nah, jadi untuk membuat sebuah judul nih, burung Wikipedia itu digunakan title. Ya. Nah, title isinya apa? Ini adalah teks HTML yang akan kita buat. Ya. Kemudian setelah head ada body. Bodinya itu apa? Bodinya itu di tengahnya itu ada lagi H1. H1 ini apa? H1 ini merupakan singkatan dari heading 1. Jadi ada 6 heading, nanti akan saya jelaskan perbedaannya ke-6-nya itu. Heading 1 ini digunakan untuk seperti ini, membuat tulisan. Nah, seperti ini, burungnya ini ya. Besar ya gininya. Namanya tulisannya. Nah, kemudian ada P. P ini apa? Yaitu paragraf. Paragraf isinya ini adalah website. Nah, lebih lanjut lagi, kita akan coba run atau jalankan semua codingan ini, ya. Yaitu file. Di file ini kita cari, kemudian save, ya. Kita save. Nah, silakan bebas mau save di mana. Saya akan contohkan save-nya itu di desktop saja ya. Nah, di sini. Nah, caranya save saya jelaskan lagi.
caranya itu kita boleh menggunakan nama bebas, misalnya pertemuan 1, tetapi syaratnya yaitu dikasih .html. Nah, seperti itu ya. Isi titik HTML seperti itu. Itu adalah syarat untuk membuat atau men-save aplikasi dari Notepad ini ya. Kemudian kita save kalau sudah. Nah, kemudian kita lihat di saya taruh di desktop ya. Nah, ini udah ada. Nah, ini formatnya kan .html. Bisa klik kanan. Nah, kemudian open with. Nah, jadi kita open menggunakan web browser, yaitu Firefox mungkin bisa, Internet Explorer, Microsoft Edge, ataupun Google Chrome bisa ya. Jadi saya misalkan pakai Firefox. Nah, jadi seperti itu. Ini adalah tampilan website dari codingan semua ini ya. Ada yang pertama adalah judulnya, titelnya HTML. Nah, kemudian ada Hello World di sini. Ya. Nah, seperti itu. Kemudian ada Hello World-nya ini kan beda tulisannya nih. Ada yang hitam dan gede tulisannya, kemudian ada yang besar tulisannya, kemudian ini ada kecil tulisannya. Ya. Nah, ini adalah H1, efek pengaruh dari H1. Kemudian ini adalah website pertama, ini merupakan efek dari paragraf tag P ya. Oke. Mungkin sampai di sana dulu. Mungkin Bapak ada yang ditanyakan. Nah, oke. Di sini saya cuma chat saja. Saya lihat chatnya ya. Ini cuma berdua. Sebentar Bapak ya. Saya sudah chat dengan yang lima orang termasuk Bapak. Itu sekarang berhalangan hadir katanya Pak. Padahal ini pertemuannya gratis Pak ya. Tapi berhalangan hadir, jadi nggak apa-apa. Kita berdua saja sudah saya rekam dan juga saya akan share videonya. Oke. Kemudian perbedaan HTTP dan HTTPS itu apa? Nah, jadi HTTP saya jelaskan perbedaan HTTP itu dan HTTPS-nya. HTTPS ini ada S-nya itu merupakan secure. Jadi HTTPS ini dia akan dilambangkan sebagai kunci. Kalau HTTP sebentar, saya nyari HTTP ya. Website HTTP yang kayak gitu. Saya pernah mengakses HTTP. Oke, sebentar. Kita lihat dulu website yang HTTP. Ada nggak ya? Oh, semuanya HTTPS. Nah, jadi saya jelaskan secara lisan saja Bapak, bahwa HTTP itu merupakan Hypertext Transfer Protocol tanpa secure ya. Jadi HTTP itu bisa kita sebenarnya rubah atau kita hack. Jadi secure-nya itu sedikit dia, minim dia HTTP. Kalau HTTPS itu dia secure-nya itu sudah ada tanda kunci, jadi kita sebagai klien, sebagai pengakses, itu kita tidak bisa merubah-rubah apa yang ada di website seperti itu. Itu perbedaan HTTP dan HTTPS. Kemudian cara setting HTTP atau HTTPS. Nah, jadi cara setting protokol HTTP dan HTTPS itu sebenarnya pada hosting namanya Pak, atau pada pembelian. Nah, jadi HTTP dan HTTPS ini kita membeli protokol Pak. Nah, jadi website-website ini sudah dibeli dan sudah diunggah di internet seperti itu. Itu namanya hosting ya. Itu perbedaan, itu juga termasuk perbedaan HTTP dan HTTPS. Nah, jadi kita membeli HTTP dan HTTPS ini, protokolnya ini ya. Nah, seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan Bapak lagi, silakan, atau kurang jelas mungkin. Oh, baik. Nah,
kalau sudah cukup, saya akan lanjutkan Bapak ya. Jadi mohon maaf saya kecepatan Bapak ya jelasinnya. Oke. Nah, ini versinya kan sudah ya, versi HTML. Oke. Nah, kemudian di sini saya jelaskan headingnya. Nah, kita akan masuk ke HTML basic. Yang pertama adalah heading. Nah, heading ini merupakan tag yang didefinisikan dari H1 sampai H6. Nah, jadi kita akan membuat tag H1, H2, dan H3. Ya. Nah, di sini kan saya sudah membuat H1 nih, heading namanya. Ini namanya heading. Dan tampilannya itu seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini adalah H1. Nah, bagaimana dengan H2 sampai dengan H6? Kita akan praktekkan lagi. Nah, pertama kita akan hapus ini ya. Kita akan hapus. Kemudian kita akan copy yang ini supaya lebih cepat ya. Copy kemudian paste sebanyak 6. Nah, kemudian kita rubah hanya ini jadi 2, kemudian 3, kemudian ini jadi 3, jadi 4, jadi 5, menjadi 6, menjadi 4, 5, dan 6. Oke. Nah, di sini sudah ada H1 sampai H6. Kita akan mengetahui perbedaannya ya. Nah, di sini kan belum kita save nih, notepadnya kita belum save. Caranya mengetahui belum di save, di sini ada tanda bintang ya. Kalau misalnya saya save file, save, nah tanda bintangnya itu tidak ada. Dan kalau belum di save, ini masih belum terdapat perubahan di websitenya ya, hasilnya belum terdapat. Nah, kemudian kita reload dia webpage-nya. Nah, seperti itu baru terdapat perubahan. Jadi ini adalah H1 yang ini ya. Kemudian H2-nya adalah yang ini, mungkin mengecil ya. H3 yang ini, H4-nya yang ini ya. H5 ini, H6 ini, seperti itu. Ya. Nah, jadi keunggulan dari HTML ini, kita bisa mereview website kita ya, mereview website kita bagaimana tampilannya sebelum kita membayar atau membeli HTTP protokol. Nah, jadi di sini kan masih belum ada HTTP-nya nih, HTTP atau HTTPS-nya ya. Jadi kita harus membeli terlebih dahulu baru kita mendapatkan HTTP dan HTTPS. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini masih ada file. Nah, ini menunjukkan lokasi dari file pertemuan 1.html, yaitu di desktop dia. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi itu keunggulan menggunakan Notepad atau menggunakan bahasa HTML. Jadi kita bisa mereview website kita ya, membangun website kita. Nah, kemudian next kita lanjut lagi. Oke, nah paragraf. Nah, sebenarnya di sini kita akan jelaskan line break pada paragraf. Line break itu apa? Line break itu kayak enter pada paragraf. Nah, di sini kan sudah ada H1, H2, H3, H4. Ini dia enternya itu secara otomatis ya. Nah, seperti itu. Kalau misalnya kita hello, nah di sini mau di enter hello, kemudian wordnya ini di bawah misalnya ya. Nah, kita tidak bisa menggunakan enter seperti itu, kita tidak bisa. Nah, jadi harus menggunakan tag yang namanya BR. Nah, seperti itu. Kita coba ya, file save ini. Nah, seperti itu. Jadi tag BR itu atau line break, tag BR ini digunakan untuk mengenter sebuah kata atau kalimat seperti itu. Kita membuat paragraf baru seperti itu. Oke. Next kita lanjut.
Oke, nah ini paragraf yang sudah tadi kita buat di sini ya. Nah, ini adalah H1, tapi ini adalah tag paragraf yang tadi itu. Jadi sebenarnya sama. Kalau mau tag paragraf, kita coba bisa lihat di sini. Kita buat di sini. Kita menggunakan tag P. Nah, seperti itu. Ya. Kita coba save. Kemudian kita coba reload di sini. Nah, sudah muncul. Ya. Ini adalah paragraf pertama. Nah, kemudian kita bisa membuat tag P lagi untuk paragraf yang baru adalah paragraf kedua. Misalnya, nah, seperti itu. Nah, sudah muncul ya. Nah, tag P ini sebenarnya bisa kita hapus, dan juga ini kita bisa hapus. Kita gunakan tag BR. Ingat, tag BR itu fungsinya apa? Untuk mengenterkan atau membuat paragraf baru sebenarnya. Nah, jadi itu fungsi tag BR. Jadi kita tidak usah membuat tag P lagi di sini juga penutupnya tag P. Nah, jadi kita tidak usah membuat seperti itu, kita hanya menggunakan BR saja sudah cukup sebenarnya ya. Kemudian file save. Nah, sama ya, tapi cuman jaraknya berbeda ya, jaraknya berbeda. Oke. Nah, untuk pengaturan jarak ini nanti saya jelaskan di bagian CSS, pengaturan kayak desain seperti itu, desain dari tulisan-tulisannya itu CSS, di CSS nanti. Oke. Itu mengenai paragraf. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini ada text formatting ya. Ini ada bold, ada tulisannya besar, ada italic, ada computer output, ada sub ya nih. Tulisannya yang di bawah, ada sub nih. Tulisannya di atas, superscribe, ada subscribe ya. Ada tulisan di bawah, tulisan di atas. Nah, itu bagaimana dengan tag-tag semuanya ini? Itu sebenarnya sudah bisa dicari yang namanya di website www.trischool gitu, atau mungkin bisa dicari di Google ya, tag-tag HTML ya. Nah, jadi saya contohkan dulu. Yang pertama adalah text is bold. Nah, jadi kita akan membuat teksnya bold ya. Selain menggunakan H1 yang ini, kan udah ada pengaturannya ya, H1, H2 ini. Kita juga bisa menggunakan tag bold, atau kita bisa singkat jadi tag B, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Misalnya ini tulisan di bold. Oke, seperti itu ya. Nah, atau saya pindahin ke bawah aja deh, supaya perbedaannya itu bisa kita telusuri. Nah, di sini kan ini paragraf kedua, ini kan tidak di bold ya tulisannya. Sekarang ini kita akan coba bold tulisannya. Kita save dulu. Kemudian kita, nah ini ada tulisan yang di bold ya. Ini tulisan bold. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut. Oke, ini tulisan big. Nah, big ini sama ya, seperti H1, H2. Kemudian italic, kita pakai tag I. Ya, tag I untuk italic. Nah, seperti itu. Ini tulisan italic. Nah, oke. Kita coba save lagi. Nah, di sini kita coba reload lagi. Nah, ini ya. Ini tulisan italic. Ini tulisan di bold ya. Cetak miring dia ya. Oke. Nah, kemudian lanjut lagi.
Nah, untuk sub dan subnya ini kita pakai tag sub ya. Untuk yang di atas kita pakai tag sub yang tulisan ke atas. Nah, kemudian ada tag sub untuk tulisannya yang di bawah ya. Nah, seperti itu contohnya ya. Ini sub ya. Oke, ini sub. Oke, nah, seperti itu. Kita save, ya, file save. Kemudian kita coba sini, reload. Nah, seperti itu. Ini yang tulisan di atas subscript, kemudian ini subscript. Itu ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi deh ke ini adalah tag-tag HTML, bisa dicari banyak di Google Pak ya. Nah, atau mungkin saya arahkan sebentar mana ya? Sebentar saya pressing lagi. Oke, nah, saya sarankan Bapak untuk mencari yang namanya tag HTML documentation. Nah, di sini misalnya, atau mungkin HTML reference di W3 School. Di sini banyak ada tag-tag HTML yang digunakan untuk formatting semuanya ini. Di sini ada warna, ya, color, kemudian ada event, ada canvas, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian, nah, saya jelaskan tag link ya, link atau href. Oke. Sebenarnya tag linknya ini ada dua, Pak ya. Ada link ke Google, ada link ke Google, ada link ke file. Nah, jadi saya jelaskan perbedaannya. Yang pertama kita coba link ke Google, yaitu HTTP ini, ya. Link ke Google, ke lokasi Google, ya. Nah, saya akan contohkan, misalnya di sini kita buat sebuah link menggunakan tag A, ya. Selesai. Nah, jadi sebenarnya tag A ini itu pasangannya adalah ref. Ref itu apa? Itu menunjukkan lokasi link yang akan kita tuju, seperti itu. Jadi lokasi link kita tuju, misalnya link yang akan kita tuju kita cari di sini ya. Nah, di sini misalnya. Nah, link yang akan kita tuju adalah di sini ya, http id. Kita copy, kemudian kita taruh di sini. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita kasih nama linknya itu apa? Misalnya link menuju website burung. Nah, oke. Nah, jadi ref ini isi tanda petik apa ya? Tanda petik. Kemudian ini juga ada tanda petik blokir link. Ini di sini ada link. Ya, seperti itu. Kemudian ada kurang dari ada lebih dari ya. Ini merupakan tag pembukanya. Tag pembukanya seperti ini. Kemudian ini adalah isinya, isi atau tulisannya. Dan, ya. Kemudian ini adalah tag penutupnya. Oke. Nah, kemudian kita save. Sebentar, saya besar dulu. Oke. Nah, kita reload. Nah, ini dia. Link menuju website burung, ya. Nah, jadi isinya itu adalah yang ini. Yang ini akan muncul. Link menuju
website burung ya. Ini akan muncul. Kemudian di sini ada berupa link ya. Linknya ini menuju kemana? Dia akan menuju ke HTTP ID Wikipedia. Kita coba klik. Nah, kita akan menuju ke sini ya, ke halaman yang tadi sama ya. Nah, itu merupakan link, tag link. Itu menggunakan href seperti itu ya. Nah, kemudian ada, nah itu kan linknya ini kan menuju ke protokol ya, HTTP. Nah, gimana sih caranya biar linknya ini kita menuju tidak ke HTTP, kita menuju ke file yang kedua misalnya, pertemuan 2 kayak gitu misalnya ya. Nah, jadi kita buat link ke pertemuan 2 .html. Nah, jadi linknya itu menuju ke pertemuan 2.html seperti itu ya. Nah, jadi saya jelaskan pertemuan 2.html ini di mana kayak gitu. Nah, jadi kita kan belum buat pertemuan 2.html, kita hanya membuat pertemuan 1.html ya. Nah, kita akan buat pertemuan 2.html. Pertama, kita save dulu program semua ini, save. Nah, kemudian kita new ya, atau new window boleh, new window. Oke. Di sini seperti biasa ya, kita akan membuat tag HTML terlebih dahulu. Sebentar, saya view-nya kurang lebih diperbesar. Oke. Seperti biasa ya, kalau mau ngoding HTML, tag-tagnya itu harus dibuat terlebih dahulu. Aturan tagnya ada head ya. Kemudian ada body ya, ini bisa. Oke. Jadi untuk mengatur jaraknya ini pakai tab aja Pak. Pakai tab ya, supaya lebih rapi terlihat codingan kita ya. Nah, di sini misalnya kita pakai H1 ya, di pertemuan 2. Ini adalah pertemuan 2. H1 ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita file zip ya. File zip. Kita lokasi, kita akan samakan lokasi pertemuan 1.html sama dengan pertemuan .html, yaitu di desktop ya. Samakan dia, tempat nyimpen filenya itu sama. Kemudian kita ubah ekstensinya, ingat pertemuan 2.html seperti itu. Kemudian kita save, ingat ya, .html ya. Kemudian kita save dan kita cek di Windows apakah sudah ada. Nah, ini pertemuan 1, ini pertemuan 2, di sama tempatnya ya, di desktop. Nah, kemudian kita coba dulu pertemuan 2-nya apakah sudah jalan atau tidak. Open with Firefox. Nah, ini sudah jalan ya. Ini adalah pertemuan 2. Jadi di pertemuan 2 ada ini ya. Nah, kemudian bagaimana dengan di pertemuan 1? Nah, kita reload lagi webpage-nya. Nah, ini menuju link burung masih nih ya. Saya masih belum berubah kata-katanya. Ini menuju pertemuan 2. Nah, seperti itu misalnya contoh kata-katanya. Dan kita save. Dan kita reload. Nah, ini menuju pertemuan. Kalau kita klik, nah, dia akan langsung membaca pertemuan 2.html. Yang isinya adalah ini. Ini adalah pertemuan. Jadi dia akan langsung membaca semuanya kodenya. Kayak gitu. Nah, ini dilakukan secara offline. Nah, kalau yang tadi kan langsung mengakses HTTPS dia, online dia linknya. Nah, ini offline.
Jadi kita bisa sip file, kemudian kita linkkan dia menuju kemana seperti itu. Ya, tapi ingat caranya itu dia harus berada di folder atau di tempat yang sama, pertemuan 1 dan pertemuan 2-nya. Oke, seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi untuk ini udah. Nah, kemudian untuk email, berhubungan mungkin waktunya sudah cukup ya, 50 menit. Oke, nah untuk email ini mungkin kita akan jelaskan di pertemuan selanjutnya. Nah, mungkin dari Bapak ada pertanyaan, mungkin dipersilakan. 10 menit ke depan silakan Bapak untuk bertanya. Mungkin bisa saya jelaskan ulang atau apa? Dipersilakan Bapak. Oh baik, untuk di CSS nanti Bapak ya. Nah, untuk di CSS kita akan mungkin menggunakan aplikasi yang namanya Sublime lagi Pak ya. Nah, karena di Notepad itu masih belum mendukung CSS, masih kurang mampu untuk mendukung CSS. Jadi masih agak ribet ya gitu. Ya. Oke, untuk pertemuan selanjutnya mungkin kita akan menuju ke image lagi satu, yang ini belum Bapak ya. Image-nya ini di mana tuh? Yang ini, kemudian kita akan lanjut ke CSS-nya. Oke. Nah, jadi saya jelaskan di CSS itu mungkin kita akan berfokus kepada tabel tag head-nya ini, ya. Tag head-nya. Oke. Seperti itu saja, Bapak. Mungkin cukup juga dari saya. Mungkin Bapak ada tambahan, apakah sudah cukup? Mungkin apakah bisa diakhiri pertemuan kali ini, Bapak? Baik, misal kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukup saja pertemuan kali ini. Terima kasih. Dan videonya nanti akan saya share ke Bapak saja, karena yang lain masih belum ada konfirmasi ya Pak ya. Oke, kalau begitu saya tutup Google Meet-nya. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih.